Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-6 dari pembahasan syarah dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang disampaikan syarah ini oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tentang aqsamul kalam. Aqsamul kalami, pembagian kalam. Berkata al-muallif, dalam hal ini adalah Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah, beliau mengatakan qauluhu wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Perkataan muallif, pembagian kalam itu ada 3. Pembagian kalam ada 3. Isim, fi'il, dan huruf yang bermakna. Yang dimaksud pembagian di sini adalah bahwasannya yang namanya kalam itu tersusun hanya dari 3 hal ini, ya, atau bagian-bagian dari kalam. Bukan yang dimaksud macam-macam kalam, bukan. Ya, tapi yang dimaksud bahwasannya suatu kalam itu hanya terdiri dari 3 hal ini. Ya, sebagaimana nanti yang akan disebutkan. Kemudian pensyarah dalam hal ini adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan, aqsamul kalami salasatun wal hasru yahtaju ila tawqifin fa idza qala qailun mad dalilu ala anna aqsamal kalami salasatun hal fil qur'ani ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun aw fis sunnati ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun aw fil ijma'i ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun aw fil qiyasi ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun. Pembagian kalam itu ada 3. Pembatasan tersebut, yaitu 3, itu membutuhkan sesuatu yang tauqif, yaitu satu yang baku. Apabila ada seorang yang dia bertanya atau dia berkata, mad dalilu ala anna aqsamal kalami salasatun, mana dalilnya bahwa pembagian kalam itu ada 3? Ya, mungkin ada yang orang begitu kritis di dalam mencermati sebuah ungkapan, misal ya, ketika disebutkan bahwasannya bagian kalam atau pembagian kalam itu ada 3, mana dalilnya? Dalil yang menunjukkan bahwasanya kalam itu ada 3. Hal fil qur'ani ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kalam itu ada 3? Cari ayat yang di situ menyebutkan bahwasanya kalam itu ada 3. Aw fis sunnati ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, ya, apakah atau di dalam as-sunnah, apakah ada di dalam as-sunnah bahwa kalam itu ada 3? Ya, coba cari di dalam ayat Al-Quran, ada enggak dalilnya kalam itu ada 3? Di dalam as-sunnah atau al-hadis ada enggak bahwasanya kalam itu ada 3? Au fil ijma'i ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, ya, atau di dalam ijma' bahwa kalam itu ada 3. Ya, cari ijma'
yang menyebutkan kalam ada 3 misalnya ya. Kemudian au fil qiyasi ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun ya. Atau di dalam qiyas yang menunjukkan bahwasanya kalam itu ada 3. Ya, kalau ada yang bertanya ketika disebutkan bahwasanya wa aqsamuhu salasatun ya, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kalam itu ada 3? Baik dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Maka beliau menyebutkan, qulna, kita katakan, atau kami mengatakan, atau kami menjawab, laisa fil kitabi wala sunnati walal ijma'i walal qiyasi. Lianna hadhil adillata innama nahtaju ilaiha fi isbatil ahkami syar'iyyati. Kita katakan dalil tentang hal tersebut, yaitu yang menunjukkan kalam itu ada 3, isim, fi'il, dan harf. Dalil tentang hal tersebut tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' serta Qiyas. Tidak akan ditemukan ayat yang menyebutkan kalam ada 3, hadis yang menyebutkan kalam itu ada 3 misalnya. Tidak ada ijma' dan juga tidak ada dalam qiyas. Kenapa? Karena kita membutuhkan terhadap dalil-dalil tersebut, dalil yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' serta qiyas. Di sini diterangkan innama nahtaju ilaiha fi isbatil ahkami syar'iyyati. Ya, kita membutuhkan dalil yang bersumber dari itu semua, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, hanya untuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat harus ada dalilnya. Tentang halal, haram, wajib, sunnah, dan sebagainya. Ini harus ada dalilnya jelas dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Amman nahwu. Kemudian beliau pensyarah menyebutkan amman nahwu fala yahtaju ila hadza. Adapun nahwu tidak membutuhkan dalil-dalil tersebut. Lakin lil ulama'i dalilun 'ala inhisari aqsamihi fi salasatin. Akan tetapi para ulama mereka memiliki dasar yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan bahwa kalam hanya terbatas. Ya, alan hisari aqsamihi. Ya, kalam itu hanya terbatas pada 3 hal tersebut, fi salasatin. Ya, dalilun alan hisari aqsamihi fi salasatin. Ulama punya bukti yang menunjukkan bahwasannya kalam itu hanya terbatas kepada 3 hal tadi. Yang namanya kalam itu hanya tersusun dari 3 hal tadi, yaitu apa? Isim, fi'il, dan harf. Apa dalil atau dasar yang dimiliki oleh mereka para ulama? Wa huwa tatabbu'u wal istiqra'u. Ya. Yang menjadi dalil mereka adalah penelitian dan pengamatan. Ya, para ulama kita, mereka mencermati, mereka mengamati, meneliti apa yang ada pada orang-orang Arab, kemudian mereka menyimpulkan bahwasannya yang namanya kalam, pengertiannya kemarin sudah kita bahas ya. Di sana hanya ada 3 hal, yaitu isim, kemudian fi'il, dan huruf atau harf. Apa yang dimaksud at-tatabu' wal istiqra'? Yang dimaksud adalah yakni annal ulama'a rahimahumullahu tattaba'u kalam al-arabi fawajadu annahu la yakhruju an hadhihi al-aqsami salasati ismin wa fi'lin wa harfin. Ya, maksudnya adalah bahwa para ulama rahimahumullah mereka mengamati perkataan orang Arab, mereka mencermati, mereka menyelidiki, lalu mereka mendapati bahwasannya perkataan mereka tidak lepas dari 3 hal, yaitu isim, fi'il, dan huruf atau harf. Ya, harf kadang harfun atau harfin diterjemahkan harf atau huruf, tidak masalah ya, karena ini sudah
lebih dekat di kita bahasa Indonesia, yaitu huruf. Walaupun nanti ada lafadz sendiri hurufun, ini jamak dari harf. Ya, kita tidak mempertajam dalam masalah yang semacam itu. Ya. Inilah kesimpulan tentang apa? Tentang pembagian kalam. Bahwasannya yang namanya kalam, perkataan di dalam bahasa Arab yang berupa lafadz yang tersusun, yang mempunyai pengertian sempurna dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab, di dalamnya hanya ada 3 hal saja. Apa itu? Isim, kemudian fi'il, kemudian harf atau huruf yang memiliki makna atau yang bermakna. Berarti tidak ada yang keempat. Iya, tidak ada yang keempat. Ya, kalau kita membaca ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, dari surat pertama, surat Al-Fatihah, sampai surat terakhir, yaitu surat apa? An-Nas, yang jumlahnya ada berapa? 114 surat. Maka kalau dipisah-pisahkan masing-masing kata yang ada di dalam Al-Quran, kembalinya ke salah satu dari 3 ini. Mungkin dia masuk ke jenis isim, mungkin ke jenis fi'il, mungkin ke jenis huruf atau harf. Dan insya Allah akan kita pelajari lebih rinci lagi tentang apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu harf pada pembahasan-pembahasan yang selanjutnya. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.